kita akan belajar tentang P5. Ya. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tentang kurangi plastik hidup jadi asik. Jadi gaya hidup berkelanjutan. Ya. Gaya hidup berkelanjutan. Kurangi plastik hidup jadi asik. Ya, itu kegiatan kita pada hari ini. Nah, untuk itu Pak Guru dan absen dulu. Alhamdulillah pada hari ini semua hadir. Nah, Pak Guru harapkan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya harus semua tetap semangat dalam belajar. Ya. Jadi sebelum kita masuk pada pelajaran, Pak Guru minta satu orang yang memimpin doa. Silakan. Hafiz, boleh? Oke, silakan ke depan. Doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Pak Guru ucapkan banyak terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Jadi Pak Guru sampaikan kembali bahwa hari ini kita akan belajar tentang P5. Pak Guru ulangi, apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, dengan tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya kurangi plastik, hidup jadi Asik. hidup jadi asik. Kemudian dimensinya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah kita harus kreatif. Nah, pernah kita melihat sampah? Pernah? Ya. Pernah melihat sampah? Ya. Di mana? Sekolah. Di sekolah. Di mana lagi? Rumah. Di mana? Di lingkungan masyarakat. Di mana lagi? Di rumah. Di rumah. Di mana lagi? Di kita pernah ke pasar? Kita pernah lihat sampah di pasar? Di pasar. Di jalan-jalan. Nah, kira-kira siapa yang tahu ada berapa macam sampah? Sampah ada berapa macam? Ada berapa? Ada banyak. Banyak sampah ya? Sampah apa-apa? Plastik, kardus, botol. Apa lagi? Ya, ada sampah rumah tangga, ada sampah pabrik, banyak jenis-jenis sampah. Nah, pelajaran kita hari ini kita harus mengetahui itu apa itu sampah. Ada yang tahu apa itu sampah? Ada? Apa itu sampah? Kotoran.
Sampah kotoran. Ada lagi? Apa itu sampah? Apa itu sampah? Temannya bilang tadi apa? Kotoran. Pertanyaan. Betul ya? Ada yang kotoran yang sampah? Ada. Kan pernah lihat sampah? Apa kira-kira itu sampah? Apakah ini bisa dikatakan sampah kalau apa? Kalau bau. Apalagi kalau dikatakan sampah rusak. Dikatakan sampah kalau bekas. Dikatakan sampah kalau kotor sama tadi. Apalagi dikatakan sampah kalau sudah tidak terpakai lagi ya. Oke. Baik, untuk itu kita akan lihat dulu sampah itu terbagi menjadi berapa. Silakan disimak ya videonya. Oke, kita akan simak tentang video pengertian dan jenis-jenis sampah, sampahku tanggung jawabku. Jadi pengertian dan jenis-jenis sampah ya. Perhatikan ini. Nanti Pak Guru akan tanya. So much more Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik
Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat. Contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair. Contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 4. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Namun secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik dan anorganik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih,
kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar, karena jika bukan kita, siapa lagi? Baik, itulah tadi pengertian sampah dan jenis-jenis sampah. Sudah paham semua? Sudah tahu? Ada terbagi berapa? Tiga apa-apa? Tiga ya. Nah itu tadi tentu kita diharapkan setelah mengetahui ini, maka sudah tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan di mana? Di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah kita sudah tahu di mana yang harus kita tempatkan. Misalnya sampah organik dan non organik, sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak. Kemudian sampah yang macam pecahan kaca itu jangan disimpan di sampah-sampah tempat sampah organik dan non organik. Kenapa? Karena nanti ada yang ambil, yang sampai dari tangan meluka. Nah, itu makanya ada tempat sampah yang berbeda di lingkungan sekolah. Ya, kalau di sini rata-rata, di situ ditaruhkan pembungkus nasi, di situ botol, di situ apa lagi? Botol kecampur, seharusnya dibedakan ya. Oke. Baik, selanjutnya ini kita sudah mengetahui kontekstual, memahami sumber dalam proyek. Kita sudah tahu apa itu kelima, kemudian tujuan, pengenalan tadi ya, sudah pengenalan tentang sampah, kemudian jenis-jenis sampah sudah kita ketahui, kemudian kita apa manfaat sampah, dampak sampahnya apa, ini cara menguranginya sampah ini. Kemudian Pak Guru minta kepada kalian untuk bisa membedakan, ditaruh di sini. Ini per kelompok ya. Jadi 2 kelompok saja. Kemudian dibagi kelompok. Ini ya, 5. Nah, ini kita anorganik, kemudian organik. Kita tempel nanti di sini ya. Kita tempel. Iya, berdekatan situ. Kemudian kita tempel, kita cari mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Ini mencari sampah apa? Organik, ini anorganik. Nah, oke. Kita bagus ya, kasih miring ya. Kemudian digunting. Kamu sana. Silakan digunting mana yang organiknya, mana organik. Silakan digunting. Itu lem, nanti dilem dari sini. Tulis sini.
sampah organik ya. Ini sampah organik. Besar sampah organik. Ya kalau begitu baru besar. Tapi ini dia per kamar ini. Bola di sini sampah non organik ya. Sampahnya terus itu sampah ini baru tempel di bawah. Oke, ada bagian menggunting, ada bagian mana di sini. Nanti ada bagian menempel. Ada bagian yang bertaruh ini ada bagian bertaruh ini. Nanti tentukan dulu ada berapa di sini yang kamu dapat. Ada berapa yang kamu dapat itu baru nanti ditentukan oh di sini di sini. Nanti ada satu orang yang membuat tulis ini misalkan soal tulis ini siapa yang membuat tulis, siapa yang menggunting, siapa yang melihat. Ada yang bertahan ini, ada yang bertahan. Kalau pagi kita ke pasar ya. Jangan dulu taruh ini ya. Apa ini sih? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ini. Nanti yang ini. Jangan sini terus dulu. Sampah. Ambil dalam ini, kurang sebagian. Gunting saja. Sudah serta gunting semua. Ini sertifikat ini. Ini lagi. Mana yang limbah anorganik? Baru ini lagi dicari mana? Cari pilih satu.
Tergantung sendiri cara mana yang ya diserahkan disusun mana sampah organik dan sampah anorganik. Oke, silakan bekerja sama dengan baik, disusun dengan baik nanti per orang atau per kelompok ke depan untuk menampilkan hasil kelompoknya. Ini terus ke sana dengan sudah habis. Habis.
kasih aja. Nah, baik, semua tugasnya sudah selesai. Silakan yang selesai duluan kelompok 1 bisa ke depan untuk memaparkan hasil kelompoknya. Silakan. Langsung ke depan. Pak Roland boleh rekaman. Bisa ditengahnya. Satu orang. Jadi ini tugasnya limbah organik sudah bisa diketahui oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Maju. Oke, bisa dilihat kelompok 1. Ini hasil kerjanya limbah anorganik. Ini ada botol-botol bekas yang dibuang sudah menjadikan sampah limbah anorganik. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, untuk pertemuan silakan duduk. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini kita sudah mengetahui mengenali jenis-jenis sampah, pengertian sampah, perbedaan sampah ya. Sudah. Oke, untuk itu pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pertemuan yang selanjutnya, itu tentang melaksanakan aksi nyatanya. Jadi kita akan pergi ke tempat sampah, melihat secara langsung yang mana itu sampah organik dan sampah anorganik. Mana semua bukain. Meja itu harus di atas meja masing-masing. Oke, silakan ditaruh di tempatnya.
Kasih kulit. Bersih. Orang kita tolong orang. Berarti buku termasuk sampah anorganik ya? Sampah anorganik karena dia dari bank yang sudah terurai secara alami. Oke, berarti itu sana tidak termasuk kan buku? Buku tidak termasuk, cuma daun. Oke. Oke, setelah ini orang membuat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan ketiga ini kita akan membuat poster tentang sampah, menjaga lingkungan sekitar. Jadi silakan setiap kelompok, Pak Guru bikin kelompok, satu kelompok 2 orang, ya. Satu kelompok 2 orang, kemudian buat poster, dibuat posternya. Silakan mencari referensinya bagaimana cara posternya itu. Kemudian nanti kita ke depan satu-satu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk tampil di depan menyampaikan hasil atau tugas posternya, baru sampaikan ke teman-temannya. Misalnya ini ya, yuk lindungi bumi kita, buang sampah pada tempatnya. Kamu seperti itu, ya? Paham ini? Oke, silakan mulai dari sekarang ya. Gambar. Mau tulis agak besar kayak boleh juga tulis baca musik.
Ya silakan yang sudah, angkat tangan yang sudah. Oke, turun tangannya. Kalau sudah selesai, kelompok 1 ke depan untuk menampilkan dan mengkampanyekan tentang sampah. Itu kampanye dibacakan di depan bersama-sama dengan temannya. Ya, diperlihatkan itu ya. Oke, silakan kelompok 1 ke depan. Harus kompak. Baru kalau setelah ini, sini. Nah, oke. Sama-sama satu nanti ya. Orang bijak buang sampah di tempatnya. Yang kedua. Keras buat orang. Buanglah sampah pada tempatnya. Peduli lingkungan itu mudah. Mari bersama-sama membuang sampah dengan benar dan memilahnya sesuai dengan kategori agar bumi kita tetap hijau dan sehat. Oke. Lanjut. Silakan. Buang sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, tangan. Lanjut. Orang yang baik, orang yang bangga tidak membuang sampah sembarangan. Ulangi. Orang yang bangga tidak membuang sampah sembarangan. Oke, tangan. Oke, alhamdulillah kita sudah mengkampanyekan tentang lingkungan, tentang sampah, tentang kebersihan. Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Pertemuan kita cukup lama di sini. Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk selanjutnya, Pak Guru minta saat kau punya yang kelompok ini ke depan. Sini semua ke depan. Kemudian
Kurangi plastik, hidup jadi asik. Ulangi. Kurangi plastik, hidup jadi asik. Buanglah sampah pada tempatnya. Peduli lingkungan itu mudah. Mari bersama-sama membuang sampah dengan benar. Memilahnya sesuai dengan kategori agar bumi kita tetap hijau dan sehat. Oke, tekan. Oke, alhamdulillah semua sudah selesai, tugas-tugasnya sudah selesai, kampanyenya juga selesai, mengkampanyekan tentang sampah, kemudian seluruh kegiatan pada hari ini selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.